Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Awes Sabda, NIM 174230154. Di sini saya akan melakukan praktek acara kedua dari praktikum Sistem Informasi Lingkungan yang berjudul Pengenalan SIG. Jadi, untuk di acara dua kali ini kita akan membuat seperti peta atau informasi berupa di jalan dan lain-lain. Oke, untuk acara dua kali ini ada dua data yang diperlukan untuk membuat SIG ini. Yang pertama itu ada peta administrasi, di mana peta administrasinya harus ada grid UTM. Selain itu juga memerlukan data DEM. Data DEM. Nah, ini nanti supaya bisa memberikan kemiringan lereng di daerah tersebut. Selain itu juga kita memerlukan dua aplikasi untuk acara kali ini, yaitu yang pertama ada ArcMap dan juga ada Global Mapper. Nah, ini Global Mapper. Jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan aplikasi ArcMap. Jadi untuk setelah dibuka akan tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita akan ke New Maps, terus kita klik My Templates, lalu kita klik yang Blank Map, lalu kita setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini. Di mana untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke Customize dulu. Nah, untuk di Customize ini kita lalu ke Customize Mode. Nah, di Customize Mode ini ada beberapa yang kita checklist. Untuk yang pertama ada 3D Analysis, ada Draw, ada Edit Voltage, Editor, Georeferencing, Layout, Main Menu, Standard, Tools. Ya, setelah di checklist beberapa ini kita push. Jadi untuk selanjutnya itu ke registrasi, di mana kita akan memberikan data dari peta yang sudah kita download untuk masuk sini. Untuk langkah pertama yaitu kita ke layer sini untuk yang ada di dalam table of content. Nah, table of content ini jika di laptop ini tidak ada, bisa diklik di sebelah editor toolbar. Ada table of content, tinggal diklik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan klik kanan layar, lalu kita akan klik properties. Oke, lalu kita akan menyesuaikan koordinat sesuai dengan peta kita. Jadi yang pertama kita klik Projected Coordinate System, lalu kita akan klik UTM, lalu kita akan klik WPS 1984, lalu kita klik yang Southern Hemisphere, karena Indonesia sendiri kan dia berada di bagian selatan, jadi kita klik yang ini Southern, terus kita cari sesuai sama peta yang di download. Untuk contoh di sini petanya menggunakan 49. Tinggal kita oke aja. Nah, oke lanjut setelah tadi kita udah menyesuaikan data UTM-nya sesuai dengan peta kita, kita akan memasukkan petanya. Untuk langkahnya kita klik kanan layers, terus kita add data. Nah, terus kita bakal connect to folders supaya nanti gampang buat nyari folder yang pengen kita masukin ke sini. Untuk foldernya kayak peta, data dem juga. Itu tinggal dicari foldernya, contoh ini. Nah, kalau sudah ketemu foldernya tinggal di OK. Nah, terus ini kan ada peta administrasi Wonosobo. Nah, ini kita pencet aja, terus kita add. Nah, kalau ada begini, oke. Nah, ini kan akan muncul petanya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data koordinat sesuai dari peta ini supaya bisa disimpan ke ArcMap. Jadi untuk langkahnya, pertama kita akan ke Add Control Point. Nah, di situ kita bakal cari grid yang terluar. Contoh ini. Nah, kita bakal titik grid random di sini. Ini. Nah, ini kita tarik aja keluar. Ke sini bebas. Nah, terus kita klik kanan. Terus kita klik input X dan Y. Nah, di sini kita bakal rubah X dan Y-nya. Untuk X itu yang horizontal, Y yang vertikal. Kita rubah aja. Nah, jika petanya hilang, kita bakal klik kanan di peta ini, terus kita zoom to layer.
Nah, di sini udah kelihatan ini tanda atau data yang udah kita plot. Nah, nanti kita bakal nyari data satu lagi yang bawah. Sama kayak tadi. Oke, jika udah semuanya, udah dua data grid ini, kita bakal ke georeferencing, terus kita ke update georeferencing supaya data yang tadi udah kesimpan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap digitasi di mana di tahap ini kita bakal mengubah data ini yaitu data raster ke data vektor. Data vektor ini terdiri dari beberapa hal kayak batas aplikasi yang ada polygon, terus ada jalur-jalur jalan sungai itu pakai polyline, terus ada titik-titik juga poin. Nah, di situ supaya lebih jelas lah. Jadi yang pertama ini kita bakal buka dulu ke katalog. Terus setelah katalog kita bakal terlihat seperti ini. Jadi ini juga sama kayak tadi kita bakal connect ke folder untuk nyari foldernya yang folder isi dari peta data dan lain-lain. Jadi kalau udah tadi kayak tadi, kita bakal ke folder yang kita pakai, terus kita bakal klik kanan, terus kita klik new, terus kita klik save file. Nah, di save file ini kita bakal buat ada 4, ada batas administrasi, ada jalan, ada sungai, dan juga ada titik, buat titik kayak titik keterangan sebuah bangunan kayak sekolah, masjid, dan lain-lain. Dan di eh, setiap berbagi ini kayak batas administrasi itu dia pakai fitur type-nya itu disesuaikan. Contoh kayak misal batas administrasi, nah itu kita pakai yang polygon dan seterusnya. Jangan lupa juga klik edit juga, lalu kita klik yang WGS 49S ini. Oke. Dan ini diberlakukan buat sungai, jalan, titik, gitu. Nah, setelah ini bakal kelihatannya begini. Nah, ini kita lanjut aja buat yang lain. Setelah semua kita akan lanjut nge-track buat digitasi lagi. Jadi yang pertama kita bakal klik kanan batas administrasi, terus kita bakal klik edit feature, terus start editing. Oke, setelah sudah kita bakal ke editor, terus kita ke bagian paling kanan itu namanya create features. Kita klik aja. Nah, terus kita klik batas administrasi, terus kita bakal klik yang polygon. Kita bakal cari 3 kecamatan, kita bakal upload 3 kecamatan yang isinya ada sungai dan juga ada jalan. Nah, untuk caranya kita ke polygon ini, kita bakal mengelompokkan 3 kecamatan ini. Jadi yang paling pertama ini tinggal kalian klik saja, kita drag sampai selesai. Oke, setelah udah klik 2 kali dan hasilnya bakal seperti ini. Oke, setelah itu kita bakal ke batas administrasi lagi. Oh, kita ke editor dulu. Kita ke editor, kita ke tab edit. Oke, setelah jadi seperti ini kita bakal ubah aja warnanya. Kita bakal buat ke 3 kecamatan lagi. Terus sebelum itu kita ubah warnanya. Kita ubah no color. Terus ini kita ganti 2 outline-nya. Terus warna-warnanya kita ganti warna merah. Terus kita oke. Ya, jadi ini seperti ini. Dan setelah itu kita akan membagi lagi buat jadi 3 bagian kecamatan ini kan. Tapi sebelum itu kita ke top editing dulu. Yes. Nah, terus itu kita ke batas administrasi, kita klik kanan lagi. Terus ke edit video, terus kita start editing. Nah, habis itu kita ke editor lagi. Nah, kita sebelum itu kita klik dulu bagian batasnya jadi biru. Terus kita ke cut polygon tool. Kita bakal pilih stretch segment. Nah, ini kita
potong aja kayak tadi, tapi kita mulainya dari luar. Jadi kita mulai dari sini, terus sini, terus kayak tadi. Nah, kalau sudah sampai keluar nih, kita keluar juga, terus kita klik 2 kali. Nah, nah, bakal sini kita bakal motong lagi yang bagian sini. Oke, sudah. Ya, hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, sebelumnya kita stop editing dulu. Yes. Oke. Jadinya bakal seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi buat digitasi jalan, sungai, dan titik. Jadi, eh, tata caranya sama ya. Kita bakal berjalan dulu, terus kita ke edit feature, terus start editing. Setelah itu kita ke edit feature lagi, create feature, terus kita ke jalan, kita pilih line. Nah, terus kita bakal digitasi seperti tadi. Jika ada apa, ada salah digitasi keluar jalur seperti ini, kita bisa pakai edit package. Nah, ini kita bisa masukin aja ke dalam sini. Terus kita klik. Oke, jangan lupa di stop editing. Nah, terus kita lanjut lagi ke sungai. Caranya sama ya, kita ke ini, edit feature, stop editing, kita ke sungai, terus kita ke line, terus sama seperti tadi. Jangan lupa setelah selesai stop editing, yes, terus kita lanjut ke titik, kita edit feature, start editing, kita ke titik, terus kita klik point, kita kasih titik. Oke, setelah udah stop editing, dan bakal hasilnya bakal seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke contouring. Jadi untuk contouring kita bakal buka dulu aplikasi Google Mapper. Oke, nanti setelah dibuka aplikasinya bakal tampilannya seperti ini. Terus kita open data file. Terus kita bakal ke data dem atau data demnas. Untuk saya pakai data dem yang Pulau Jawa. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Mungkin ada beberapa yang bakal ke bagian ini dulu. Nah, kan bakal ke bagian ini bakal bagian ini dulu mungkin sebelum masuk. Jadi, yang pertama prosesnya diganti ke grafik, di Tulong itu, terus WPS-nya diganti ke WPS 84. Terus, oke. Selanjut, setelah ini kita bakal masukin batas administrasi yang sudah tadi kita buat. Kesannya untuk memasukkan batas administrasinya kita ke open data file, terus kita ke tempat kita menyimpan tadi, terus kita ke batas administrasi SHP, terus kita open, terus kita oke. Nah, di sini nggak kelihatan, kita ke scroll ke bawah, terus kita ke zoom to satellite supaya dia kelihatan. Nah, ini kelihatan di sini. Agak nggak kelihatan ya, cuman ini kelihatan. Nah, ini. Terus lanjut kita bakal contouring, kita kasih kontur. Oke, di sini kan ada kontur interval. Nah, di sini kita bisa ubah aja. Bisa dihitung sendiri itu dengan rumus 1/2000 dikali nilai skala. Nilai skala dari beta yang kita download. Kalau saya kita pakai 75. Oke, habis itu kita ke contour bound, terus kita ke draw a box. Nah, kita klik sekali, terus kita coba. Nah, ini kita buat kotak ini, terus kita oke.
terus kita oke. Nah, ini jadinya bakal seperti ini. Kalau sudah, kalau misal ini terlalu rengkat atau terlalu renggang itu bisa kita ulang. Caranya kita bisa ke ini ke kanan, terus kita bisa close itu buat ngapus. Nanti kita bisa ulang kayak cara yang tadi. Kita bisa save konturnya ini. Jadi yang pertama kita klik kanan benar kontur, terus kita ke X ke layer, terus kita ke export, terus kita checklist aja benar konturnya, terus kita ke OK, terus ini kita ganti ke save file, terus OK, terus OK. Nah, terus kita ke klik export line, nah ini terus kita ke save aja ke bagian kita, terus kita kasih nama kontur IK 75 kontur Wonosobo. Nah, kalau udah kita tinggal klik OK, kita tunggu. Oke, kalau udah kita tinggal close aja Google Mapper-nya. No. Terus kita balik ke Archive, terus kita bakal ke layer buat add data. Nah, terus kita masukin kontur Wonosobo-nya, terus kita add. Nah, oke, jadi inilah kelihatannya ya setelah konturnya masuk. Nah, ini kan konturnya dia terlalu lebar ya. Jadi kita bakal motong kontur-kontur yang di luar dari batas administrasi. Caranya kita ke bioprocessing, terus kita ke klik, terus kita bakal ke ini buat fiturnya kita ke ganti ke konturnya. Terus buat yang klik fiturnya kita ke batas administrasi. Terus buat ini kita pencet pencet foldernya, terus kita bakal kasih nama, ganti nama. Terus kita bakal oke. Nah, ini kita tinggal tunggu aja notifikasinya di sini. Oke, sudah ada notifikasinya, berarti sudah klik, nanti konturnya bakal beda. Ini kita yang Wonosobo 75 ini kita cek saja. Nah, jadinya bakal seperti ini. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke tagging, karena ini kita add jadi kita bakal tagging supaya lebih jelas. Yang pertama kita bakal ketik kontur ini, kita bakal ke table, terus kita bakal nambah kolom lagi di sini. Itu caranya dengan kita ke table option, kita ke attribute, nah, terus ini kita kasih nama ikan, ini masih sama, terus kita oke. Nah, di sini bakal ada kolom lagi. Terus kolom ini kita klik kanan, kita bakal ke field calculator. Yes. Terus di sini kita bakal masukin rumus. Jadi misalnya kita mengkalkulasi kita beberapa kali. Jadi rumusnya itu elevation itu spasi, kita ketikkan value spasi nilai jika yang kita pakai dikali pas di bagian terus dengan 0. Setelah tadi yang mudah kita bakal cek dulu lagi pada notifikasi titik dan sesuai. Terus pada saat notifikasi kita bakal di kanan, terus kita open terlebih dahulu lagi, kita bakal ini adjust, terus ini kita kasih nama penggunaan lahan atau singkat aja boleh PL. Terus buat size nya kita kasih ke text. Nah, ini buat di sini bisa diganti sesuai keinginan kita. Kalau misal teksnya bisa panjang, jadi besar atau panjang, kita klik OK.
supaya kita bisa edit. Kalau mau edit ini kita bakal ke filtrasi, kita bakal ke edit beda, terus terus ini kita bisa kasih nama ini misal ini. Kalau udah kita bisa ke editor, terus kita bisa editing, terus yes. Nah, udah. Tadinya kita ke simbologi, jadi untuk yang pertama kita bisa ke kontur, terus kita bisa ke properties, kita bakal ke simbologi, terus ke unique value, itu supaya ini kelihatan semua, pencet all values, terus kita bakal rubah warna dari ika. Oh ya, ini juga dirubah ke ika, terus ini kita rubah warnanya jadi warna electron gold. Terus yang ika kita tebelin jadi 2, sudah oke. Terus yang biasa bisa bakal rubah warnanya sama, tapi buat ketebalannya 1 aja, terus kita oke. Jadi kita apply, kita oke. Ini bakal seperti ini. Nanti kita bisa labeling yang lain. Pertama mungkin kita bisa lihat caranya sama, kita properties, ke kategoris, ini kita ganti keterangan, terus kita out value, terus ini kita ganti dijadiin jalan arteri. Kita aja seperti ini ya. Oke. Kalau kita jangan lupa kita ganti aja jadi jalan lokal. Oke. Kita apply, terus B. Ya, lanjut ke sungai sama. Oke, harapin dulu. Lanjut kita ke yang titik lagi sama kayak tadi, properties, ke kategoris. Ini kita ganti lagi, lalu nah ini terus kita tutup kali. Dari sini kita bakal ke edit simbol. Nah ini type nya ini dari simbol marker kita ganti ke karakter marker simbol. Nah ini kita bakal ganti ke Biosiana yang default. Ini buat ini di install dulu, terus masukin ke Windows. Terus ini kita cari aja, kalau ini contohnya kantor, kita kantor desa itu budget, ini size nya kita sesuaikan, kita oke. Terus kita oke. Terus yang lain juga sama. Kita apply, kita oke. Nah, udah. Oke, untuk tahap selanjutnya kita bakal labeling, yang bakal kita kasih keterangan lah. Jadi yang pertama mungkin kita bisa bakal nge-labeling konturnya dulu. Ini sama kayak tadi, properties. Terus kita bakal klik label. Terus ini kita bakal checklist label features in this layer.
Terus kita ganti metodenya jadi define classes of features and label each class differently. Oke. Terus ini kita bakal ke SQL query. Terus kita bakal klik IKA 2 kali. Terus sama dengan terus kita ke get unique value, kita klik ini 1 kali. Terus kita oke. Lanjut kita bakal label fieldnya kita ganti ke IKA. Terus ke ekspresinya kita bakal ganti rumus. Label fieldnya kita ganti elevation. Terus ekspresinya kita ke elevation, kita bakal nambahin meter. Itu caranya adalah kita spasi, terus kita ketik plus, kita spasi lagi, terus kita ke tanda ketik atas, tanda ketik 2, terus kita spasi, kita ketik M, terus kita tanda ketik 2 lagi. Oke, kita oke. Lanjut buat simbolnya, ini kita bisa klik simbol ini. Terus buat fontnya kita bakal ganti Times New Roman. Oke. Ini buat ukurannya kita ganti 12 saja. Oke, lanjut. Bentar, belum itu. Oke, di sini kita bakal supaya dia lebih jelas. Jadi kita bakal ke max, kita ganti hello, terus kita lanjut, kita bakal ke placement properties. Nah, ini kita bakal orientationnya kita ganti ke curve supaya dia bisa mengikuti arah konturnya. Terus ini kita bakal ganti on the line, checklist on the line, terus habisnya kita checklist. Terus jangan lupa ini remove duplicate labelnya checklist juga. Terus kita oke. Pas sudah semua kita coba apply, terus kita oke. Jadi ini kira-kira. Lanjut kita bakal labeling juga buat sungai, jalan, batas administrasi dan juga titik. Buat batas administrasi sama properties, ini kita labelnya. Terus ini buat metodenya nggak usah, ini kita ganti PL dan kita nggak perlu buat tulisan di sini, jadi nggak usah. Kita bakal ke simbol, dan kita ganti dari Times New Roman. Terus size nya kita ganti 12. Terus kita edit simbol, kita simak, kita halo. Oke. Terus ke buat placement property-nya, ini kita diganti teksturnya always horizontal. Terus buat replace label insert polygon kita buat checklist, sama ini replace font label kita ubah ke remove duplicate label. Terus kita apply. Nah, ini sama juga kita buat yang semua. Oke, buat yang titik kita bakal change location, kita ke prefer button center outlook, terus kita ke oke, terus kita ke apply, terus oke. Jadi sudah seperti ini sudah selesai, kita sudah melakukan semua tata caranya, labeling semuanya. Selanjutnya kita bakal save aja, kita ke file, terus kita ke save as, kita ke tempat yang mau kita save aja. Oke, sudah save. Jadi sekian dari saya. Bila masih ada kesalahan dalam tata cara maupun kata-kata saya, mohon dimaafkan dan juga bisa dikoreksi saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.